Jadi kita harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus, lihat situasi dan kondisi setempat. Sebab pengalaman yang lain ada. Seorang ibu di Jakarta, dia beatstone. Berdoa. Tuhan ngomong. Pulang. Lalu dia bilang, setan ini kok jahat. Wong sembayang, berdoa, beatstone, kok suruh pulang. Ditengkingi suara itu. Dalam nama Tuhan Yesus, setan pergi. Habis ditengking, ngomong lagi. Kamu pulang. Cepat pulang. Tengking lagi. Dalam nama Yesus, pinggir. Wah, bergumul terus. 3 kali ngomong. Kamu pulang. Wibawa Allah turun. Lalu berkata, kamu pulang. Dia tidak bisa bantah lagi. Oh Tuhan, aku mau pulang. Cepat dia pulang naik becak. Sampai di rumah saudara tahu. Suaminya mabuk dan tidur. Bekas rokoknya bakar tempat tidur suaminya. Jadi dia pulang asap sudah penuh semuanya. Terbakar. Suaminya mabuk enak-enak tidur. Tempat tidurnya terbakar. Seandainya dia terlambat, suaminya sudah jadi panggang. Ya tak? Sudah jadi daging panggang. Nah, maka dari itu saudara, firman Tuhan, Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan Roh Kudus sudah diberikan. Kita jangan lagi hidup di dalam Taurat. Artinya, hidup di dalam batasan-batasan. Ini boleh, ini enggak. Ini boleh, ini enggak. Engkau rugi. Kita harus hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Belajar peka. Tapi kalau saya katakan begini, banyak orang bilang gini. Mosok iyo, yang betul dah. Iso ngomong Tuhan itu. Laung Tuhanmu Tuhan yang, kamu punya Tuhan yang bisu, kok ya rugi. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sungguh berbicara. Karena Roh Kudus diberikan untuk memimpin. Fungsinya sama dengan Yesus. Pada waktu dia di dalam dunia. Pada waktu Yesus di dalam dunia. Hanya beberapa orang yang dengar suara dia. Tetapi sekarang Roh Kudus diberikan semua. Orang boleh mendengar suara dia. Seorang istri insinyur di kota Surabaya, dia pada waktu mendengar khotbah saya mengatakan begini. Pada waktu saya berdoa, kerap kali saya di luar kota, saya berdoa dengan Tuhan. Dan Tuhan itu membuktikan, memberitahukan keadaan anakku di negeri Belanda maupun di Bandung. Roh Kudus memonitor apa yang terjadi di negeri Belanda dan apa yang terjadi di Bandung. Lalu dia berkata gini, itu kok bisa ya? Lalu saudara coba, kadang-kadang lalu saudara itu takut apa? Sebab setan itu mau jadi Allah, setannya niru Allah, betul enggak? Bukan Allah yang niru setan. Roh Kudus itu Allah kita, setan mau jadi Allah, setan niru. Tetapi orang Kristen banyak yang ketipu. Kalau bisa lalu takut, jangan-jangan setan. Tidak. Lalu pada waktu itu, ibu ini, anaknya itu diajak pergi oleh sekolahan. Pergi mana? Pergi tur, lihat tempat-tempat bersejarah. Masa ini saudara harus perhatikan. Anak sekolah, mereka harus pergi karena ilmu pengetahuan. Tapi kalau engkau tidak hidup di dalam Tuhan, anakmu bahkan membawa repot. Sebab engkau tidak tahu yang dikunjungi itu adalah tempat-tempat berhala. Dan pada waktu anaknya perempuan ini lulus SD, dibawa oleh gurunya. Dan sekolah itu sekolah Kristen. Tapi lihatnya
tempat berhala, lalu dibawa ke Gunung Kidul. Kemudian harus minum air kembang yang sudah disajeni di situ. Dan ini ibu dia takut. Dia bilang, Tuhan, aku mau belajar memonitor anakku. Tolong beritahukan apa yang terjadi dengan anakku. Waktu dia menyembah Tuhan dalam kamar, dia memuji Tuhan dalam roh, dalam bahasa lidah. Saudara tahu, dia lihat anaknya sedang apa. Dia mengatakan, oh ya, itu anakku loh. Jalan, dibawa ke tempat penyembahan, padahal dia sendiri belum pernah ke sana. Dia lihat semua jalannya pakai lutut. Anak dia berkata, anak jangan, anak jangan, anak jangan. Engkau punya Yesus Kristus. Dan anaknya tidak mau. Semuanya gurunya bilang harus. Dia bilang tidak, aku punya Tuhan Yesus. Karena seperti ada yang memberitahu dia. Saudara tahu? Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tapi saudara harus belajar benar-benar praktekkan hidupmu. Maka engkau akan selalu dijagai, dilindungi. Dan kuasa gelap tidak boleh menjamah engkau. Anaknya dipaksa suruh minum. Anaknya bilang, tidak, aku tidak minum. Ibunya berkata, jangan minum, jangan minum. Anaknya bilang, aku tidak mau minum. Sampai si penjaganya, kuncennya bilang gini, kalau kamu tidak minum, kamu nanti bakal keluar dari sini mati. Sampai diancam kematian. Anak itu berkata, aku punya Tuhan Yesus, aku tidak takut. Kuncennya bilang, kurang ajar, nanti mati kamu. Enggak, aku punya Tuhan Yesus, tidak mati. Enggak, lalu semuanya mulai melihat bahwa Yesus lebih kuasa daripada segala-galanya. Inilah segala. Kehidupan kekristenan harus menyatakan bahwa hidup kita itu mampu mengatasi segala masalah. Allah kita adalah Allah yang di atas segala Allah. Maka dari itu engkau tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena apa? Karena Allah kita yang menetapkan langkah-langkah kita. Kita belajar firman Tuhan di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Akibat daripada kehadiran Roh Kudus membawa akibat yang besar. Sebab tidak ada, kalau ada Roh Kudus lalu tidak ada akibat, mesti ada. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, Kisah Rasul 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Perhatikan saudara. Di dalam firman Tuhan ini selalu dikatakan Yesus berdiri atau Yesus duduk. Di ayat-ayat yang lain. Yesus selalu duduk di sebelah kanan Allah. Hanya di ayat ini Yesus berdiri. Kenapa? Dia menyambut Stefanus, saudara. Engkau kalau berani ambil risiko ikut Yesus, engkau dihargai oleh Yesus. Stefanus pada waktu dia melihat Yesus berdiri, bukan duduk lagi. Karena apa? Karena Yesus tahu sebentar lagi Stefanus harus pulang. Bayangin saudara, kalau engkau pergi ke istana, lalu presiden keluar sendiri nyambut kamu, bangganya kayak apa? Nah, iya dah? Bangganya kayak apa? Kamu mau ketemu dia saja, wah sampai gini-gini. Kalau dia menyambut kamu dengan berdiri, luar biasa. Ini loh saudara. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan Allah itu dia mau menghargai setiap anaknya yang berani ambil risiko. Kerap kali saudara tanya kepada saya,
Walah Stefanus itu dibalangi waktu kok sampai mati. Apa enggak sakit semua? Sakit, saya bilang. Tapi kenapa Allah biarkan? Kenapa Allah biarkan Stefanus harus menderita seperti itu? Allah sudah mengukur. Stefanus dikorbankan karena Allah melihat Saul harus muncul diganti tempat duduk daripada Stefanus. Kita kerap kali mau borong segala perkara, mau lakukan sendiri, padahal Allah tahu apa yang akan terjadi setelah engkau. Makanya saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah pusing. Kalau ditanya, mau melayani Tuhan sampai kapan Pak Yusa? Sampai waktunya selesai. Kalau boleh besok selesai, selesai. Lalu mau kemana? Pulang. Itu kerinduan Yusa. Makanya anak saya, istri saya, kalau saya nginjil, tidak pernah pusing dia. Saya selalu pesan, Yusa berangkat kemana, kamu tidak boleh pusing. Kalau kamu dengar Yusa mati, untung. Toh mesti ketemu di Firdaus, pusing amat. Ini moto, saudara. Dan ini kehidupan kekristenan yang nyata adalah hidup untuk Kristus. Mati adalah untung. Nah itu loh, berani enggak? Kira-kiranya berani kalau enak. Ya. Kalau enggak enak, enggak berani. Itu orang Kristen loh. Tapi kalau engkau berani bayar harganya, Allah selalu lindungi. Enggak usah takut. Sakit itu sudah diukur sampai batas engkau mampu. Kalau engkau tidak mampu, perasaan sakitmu diangkat oleh dia. Pasti, pasti. Dokter Budiono sendiri, kalau dia sekarang berani bersaksi, dia berani melakukan doa. Kenapa? Karena dia ngalami sendiri. Ngalami, lumpuh, lalu sembuh, lalu dia melakukan karena Yesusnya adalah Yesus yang luar biasa. Kalau dia tak ngalami, lainnya nyembayang wong itu ragu-ragu. Yo tek dadi te ora. Loh, ya toh. Nah, saudara, kalau sembayang buat orang sakit ya gitu toh. Dadi rak yo, dadi rak yo. Aduh, gak ngalami yo. Suruh ngalami, lumpuh dulu. Oh ya jangan amit-amit, jangan. Lebih baik gak ngalami deh. Lah ini orang Kristen kerap kali itu gitu. Maunya apa? Maunya itu jadi tukang sulap. Ngomong bisa, tapi tidak mau ngalami. Kalau saudara tidak mau bayar harganya, engkau tidak dapat dipakai oleh Allah. Kita harus berani membayar harganya. Dan itu harus mengalami ujian demi ujian. Stefanus pada waktu dia mengalami itu, dia terima. Lempari batu pada waktu dia melihat sakitnya sudah tidak ada. Saudara tahu, Allah itu luar biasa. Kalau engkau sudah dapat melihat penglihatan itu, sakit ini sudah hilang. Dan dia mati dengan penuh sukacita. Ada seorang hamba Tuhan, pada waktu dia di Vietnam, lalu dia digantung kakinya di atas loh. Dan dicambui sampai mati. Tapi ternyata hamba Tuhan tinggal tulang sama kulit. Tidak bisa mati. Padahal tiap hari cuma dikasih makan 2 biji kacang merah. Setiap hari. 2 biji kacang merah setiap hari. Supaya mati. Tidak bisa mati. Sampai setahun tidak mati. Tinggal tulang sama kulit. Tidak mati-mati. Akhirnya tentaranya itu jekel, keluarkan, digantung. Setiap tentara suruh gebuki dia. Antri gebuk. Sampai tentaranya itu yang gebuki itu capek, baru boleh berhenti. Kalau belum capek, terus. Yang digantung ini digebuki orang segitu banyak. Yang gebuki pada pingsan, dianya tidak mati-mati. Saudara tahu. Dan tulangnya tidak ada yang putus. Dan akhirnya karena saking jengkelnya dilepaskan, tapi disuruh keluar dari Vietnam. Sekarang di Inggris. Dia sudah hidup lagi, dia berkata, Allahku sanggup melakukan segala perkara.
kau harus berani bayar harganya. Saudara, ada waktunya akan datang bahwa segala perkara yang kau harus alami. Dan iman percayamu diuji. Kalau engkau tidak latihan sekarang, engkau bakal ketinggalan. Penderitaan di sini cuma sementara, saudara. Tapi nanti setelah itu kita kekal di dalam kerajaan surga. Makanya saya sudah lihat sana, saya tuh selalu kepengennya apa? Tuhan, tugasku selesai, pulang. Anak istriku kalau sakit saya bilang, cepat beres-beres. Kalau Tuhan berkata pulang, pulang. Saya bilang. Ya. Omongan saya seolah-olah saya tuh tidak cinta. Justru itu cinta. Tapi kalau ibu-ibu, anak-anak dikatakan bilang, Papa kok sebentar suruh pulang. Di sana enak pulang. Saya bilang. Untungnya anak saya itu semuanya nurut. Dia kalau sakit tidak pernah ribut. Dia bilang, Pak sakit tidak. Alami, berdoa, minta ampun, beres-beres. Kalau waktunya pulang, pulang. Ya. Jadi anak saya itu kalau sakit, istri saya kalau sakit tidak pernah lama. Kenapa? Lama-lama ya suruh pulang terus ya setannya pikirnya kurang ajar gimana. Sembuh cepat. Sebab apa? Sebab hati ini benar-benar sudah melekat kepada dia. Dan ini harus dipraktekkan. Fakta. Saya kerap kali katakan, istri saya itu kalau kena serangan tidak tanggung-tanggung. Serangannya itu aneh-aneh. Kemarin dulu dia introkal, dia bilang, waduh aku tadi malam diserang. Kenapa? Ada serangan? Iya. Kamu kurang waspada. Sebelum mau tidur saya lihat ada bayangan hitam mau nangkep saya. Saya pikir itu bayangan lampu. Malam dia diterkam dan separuh tubuhnya sakit. Dan dia bilang, kalau gitu aku mau pulang sekarang ya Tuhan. Malah sembuh loh. Ini loh saudara. Jadi kita tidak usah takut. Menghadapi segala perkara, tidak usah takut. Kalau saya dientrokal begitu, apakah lalu saya pikiran? Tuhan, ini bojoku kok sakit, aku injil ngomongin apakah aku pulang? Tidak. Saya masuk kamar, saya katakan, dan saya katakan sama dia di dalam telepon. Aku di sini mengerjakan pekerjaan Tuhan. Engkau suamimu adalah Yesus. Dan dia kalau ada apa-apa tanggung jawab terhadap engkau. Tidak usah kue harap aku, harap Yesus. Segala perkara Yesus sanggup melakukan. Dan istri saya itu untungnya kenal watak suaminya. Jadi dia langsung berkata, selamat berjuang. Pasti kita menang. Amin. Saya bilang. Lalu saya masuk kamar, saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, aku di sini kan melakukan pekerjaanmu toh. Istriku tanggung jawaban loh. Mati urip tanggung jawab Tuhan. Ya. Nek mati sing isin Tuhan. Ya ben. Tidak peduli, saya orangnya gitu saudara. Dan itu saya praktekkan. Dan tidak terpengaruh sedikit pun. Harus melekat sungguh-sungguh 24 jam hanya untuk Yesus. Dan Yesus bayar harganya. Dan Yesus balas berlipat kali ganda. Luar biasa Allah kita. Coba saudara berani, kalau istrimu sedang sakit lalu bilang gini, nafasku sesek, kena serangan jantung, rasanya kok kepingin mati, sudah mau mati aku. Lalu saya bilang, hah, nafasmu sudah sesek, ya tiduran toh, dan rasanya dia, aku sudah rasanya tidak lama, cepet-cepet, udah beres. Kira-kira saudara kalau istri dikatakan gitu bagaimana? Sakit hati enggak? Pasti sakit hati. Pikirin, yo, aku cepet mati terus kue kawin meneh toh. Iya, itu loh pikiran itu jeleknya itu loh. Yang dipikir kayak itu kepengen mati dan kasihan diri sendiri terus enggak. Saya enggak boleh, saya lapornya gini sama Tuhan. Napasmu sudah tinggal sedikit ya. Beres-beres, ayo sembahyang, kalau sudah waktunya pulang, pulang. Ya yuk sembahyang. Sampai sembahyang terus saya suruh tidur. Tapi saya masuk kamar. Saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, apa istriku itu sudah game? Udah waktunya Tuhan. Belum. Nah iya, soalnya gini loh Tuhan.
aku ini masih mengerjakan pekerjaanmu, masih nginjil. Kalau istriku bu ambil sekarang, aku sih rela, ndak apa-apa, wong itu terbaik. Cuma nanti ini orang ini diganggu cewek-cewek, saya bilang. Sebab kalau hamba Tuhan ndak punya istri, cewek-ceweknya itu yang ganggu banyak. Lah kalau diganggu, mana tahan Tuhan? Saya bilang, loh ini terus terang saya bilang. Kalau tidak tahan, pelayanan terganggu, siapa yang salah? Saya bilang. Lalu Tuhan berkata, belum waktunya. Lah iya, belum tahu Tuhan, belum. Sembuh. Sembuh. Saudara tahu, saya balik malah saya kagetin. Orang sakit jantung dikageti, betulnya malah mati, malah urip. Saya katakan, Cat, aku bilang gitu. Hah, kok ngageti aku, katanya suruh tidur. Loh, Tuhan berkata, sembuh. Nah, kok sudah enak saya ini, sembuh. Saudara tahu. Maka dari itu hidup kekristenan itu harus hidup yang nyata. Mengasihinya, jangan separuh-separuh, saudara tahu. Allah tidak bisa kamu tipu. Kalau engkau rela dari dalam hati dan kepikiran, jangan mulai separuh-separuh. Ininya rela tapi pikirannya bilang, kalau, jadi, saudara tahu. Kita harus rela serahkan 100%. Seperti Stefanus. Stefanus mati, dia langsung naik. Paulus muncul. Ada aniaya. Lihat di dalam ayat yang ke-1b, ayat pasal 8. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus, meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus, yang kemudian jadi namanya Paulus, berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar, menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saulus, ia menganiaya. Kenapa Tuhan biarkan dia, anak-anaknya dianiaya? Ini loh saudara. Ada waktunya akan datang. Tidak lama lagi. Indonesia pun harus mengalami tekanan demi tekanan. Pada waktu itu saudara, imanmu akan diuji. Banyak tanda-tanda yang sudah mengatakan, tidak lama kita akan mengalami tekanan demi tekanan. RRC sekarang terbuka, sebentar lagi akan tertutup kembali. Jangan enak-enak. Engkau kalau tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus, engkau akan gugur imanmu. Kalau engkau gugur, Yesus datang, engkau ketinggalan, surga tertutup buat engkau. Rugi. Dan di sana kita akan hidup kekal selama-lamanya. Bayarnya itu hanya apa? Serahkan nyawa kita dalam tangan Dia. Maka dari itu, pada waktu Tuhan membiarkan orang itu dianiaya, Saulus menganiaya, Allah melihat di dalam diri Saulus adalah satu alat yang luar biasa. Allah tangkap Saulus. Orang yang menganiaya justru ditangkap oleh Yesus. Dan dia menjadi percaya. Tetapi saudara belajar daripada firman Tuhan, kita orang yang sudah percaya perlu dibersihkan terus-menerus. Diproses. Apakah kalau saudara sudah menjadi percaya dibaptis itu sudah bersih? Sudah cukup? Tidak. Pemrosesan diri kita, penyempurnaan diri kita harus berjalan terus-menerus. Jangan cuma sekali. Kalau cuma hanya dibaptis, percaya, seminggu sekali ke gereja, saudara tetap tidak akan maju-maju. Firman Tuhan mengajar kepada kita sekalian, ada seorang di dalam ayat yang ke
9, seorang yang bernama Simon. Ayat 9, sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria. Serta berlagak seolah-olah dia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ahli sihir bertobat. Tapi kebalikan, orang Kristen cari tukang sihir. Ayo, banyak enggak? Maka dari itu engkau harus berani. Mengapa dia berani? Mengapa Yesus pilih orang seperti itu? Kerempeng kecil. Kenapa? Karena dia sudah mati berkali-kali. Ini orang sudah masuk kamar mayat itu 2-3 kali. Tapi sampai sekarang hidup. Aneh. Kepalanya sudah retak. Pecah. Cairan otaknya keluar dari hidungnya terus. Netes loh. Cairan otaknya ini kalau kering dia gila mati. Allah jamah. Siapa yang menjamah? Bukan penginjil, bukan pendeta. Seorang ibu yang tidak dikenal. Sampai sekarang dia tidak tahu siapa orangnya. Hanya didoakan percaya sembuh total. Setiap pribadi dapat dipakai oleh Allah. Tetapi engkau harus percaya bahwa Allahmu itu sanggup melakukan segala perkara. Yang melakukan bukan hamba Tuhan. Yang melakukan bukan manusia. Tapi Allah di dalam diri manusia itu. Jangan mencari hamba Tuhan. Jangan mencari Yusak. Yusak tidak punya apa-apa. Tapi cari Yesus. Engkau menyenangkan hati Yesus. Yesus akan utus siapa yang akan datang ke dalam tanganmu. Dan Yesus akan melakukan mujizat untuk engkau sekalian. Iya saudara. Dan tidak hanya dia. Saya kenal 2 pemuda. Satu dia. Anak. Ada encim-encim yang sembahyang. Datang cuma mengatakan. Cuk, percaya Yesus. Engkau dapat sembuh. Udah divonis dokter mati. Sembuh. Ya kalau jalan tuh gini loh. Sebabnya apa? Kalau gini cairan otaknya keluar. Netes. Jadi dia harus begini. 2 tahun di dalam rumah sakit. Ininya disekrup. Pecah kepalanya. Tidak tahu. Tapi hanya karena perkataan seorang ibu. Dia bertobat dan sembuh. Di Bandung juga ada. Anak muda lagi. Saya sampai heran. Tuhan, engkau tunjukkan bahwa Allahmu tidak terbatas. Pendeta tidak harus sombong. Hamba Tuhan tidak perlu sombong. Tuhan tunjukkan ibu-ibu yang sederhana itu yang berkhasiat besar. Dia datang ke rumah sakit. Seorang pemuda insinyur lagi. Umurnya barusan 24-25. Dia terbaring kanker ususnya dipotong-potong. Dipotongi, dibawa ke Singapura, dokter mengatakan, hidupmu sudah divonis anak muda, tunggu waktunya dicabut nyawamu. Dan dia sudah kembali ke Bandung, dia bilang, aku sudah tidak bisa apa-apa, minum tidak bisa, makan tidak bisa. Sudah di rumah sakit cuma diinfus, tunggu game. Ibu-ibu datang ke rumah sakit. Istri saya, pelayanannya juga ke rumah sakit. Ibu-ibu ini datang, cuma bilang, anak muda tinggal tulang kulit, gundul lagi.
gundul karena kena obat kanker, ini rontok, gundul-dul. Jadi orang umur 25 kayak engkong. Kurus, gundul. Terus, kamu sakit apa anak muda? Aku kanker, tante. Dokter bilang apa? Tidak ada harapan, tinggal aku tunggu dicabut nyawaku. Ada satu tabib yang sanggup sembuhkan engkau. Wah, siapa tante? Yesus. Oh, Yesus. Yesusnya orang Kristen. Iya. Bagaimana caranya? Hanya memberi Alkitab. Baca. Engkau akan melihat perkara-perkara yang Yesus lakukan. Ya tante, sudah, tantenya pergi, Alkitabnya dipegang, dibaca sama dia. Aku timbang tunggu mati, baca Alkitab ini coba-coba, baca kesengsem. Kelihatannya dia membaca itu, Roh Kudus berbicara, mulai kesengsem. Baca terus, susternya datang, anak muda mau makan enggak? Ayo, minum mau. Tapi aku ini haus, minum. Padahal dia lupa kalau dia sudah tidak bisa minum, tidak bisa makan. Saya baca ini kok rame, suster. Apa? Kitab suci. Rame ini. Minum mulai bisa, suster melongok. Loh, kok bisa minum? Dia diem ke. Sebentar lagi minta minum. Kasih bubur, makan. Saudara tahu minum bisa terima, makan bisa terima. Lalu dia bilang, kamu bisa minum? Minum apa? Tapi, loh, ya mau terima. Wah, ini Alkitab ini luar biasa. Lalu mulai sembuh. Setelah dia sembuh, tetap kerempeng, tetap gundul. Dia bilang, sudah setahun loh, sudah sembuh. Dia bilang, tapi kok gak sempurna ya, makanku masih susah, minumnya masih susah, gundulnya masih gundul, lemas terus. Lalu dia rajin ke persekutuan. Saya khotbah itu mata saya itu tertuju orang gundul itu. Saya sampai gini, ini kok anak ini kok kurus kayak jelangkung gini kutul. Salah saya khotbah saya panggil ini, anak muda sini. Kenapa kok kamu gundul itu enggak bosan? Saya bilang, Om, wong aku ini mati enggak hidup enggak kok Om. Sudah setahun gini loh. Kok gak bosen? Siapa orang perempuan yang mau saya gundul gini, Om? Wong kurus kering kayak jerangkong gini. Apa sakitmu? Aku sudah dijamah Tuhan karena kanker, Om, sudah sembuh. Kenapa tidak sempurna? Lah ya, aku ya gak tahu kok, Om. Kok gak sempurna ya? Kamu yang salah, saya bilang. Loh, salah apa? Karena kamu sudah diberi iman. Engkau sudah diberi kesembuhan. Tetapi engkau tidak lakukan secara nyata di dalam tindakanmu. Loh, jadi aku tidak boleh minta lagi. Tidak, cukup. Allah sudah berikan modal, kembangkan. Bagaimana caranya? Gampang, saya bilang. Saya ngomongnya itu ya, Tuhan tidak ngomongnya sembarangan. Sebabnya apa? Pada waktu itu ada gerakan, kasih tahu. Ya wes, tapi kasih tahunya apa? Tidak peduli, saya bilang. Tiap pagi, kamarmu tutup. Terus, buka baju. Ngadep kaca. Kacanya yang gede. Lihat piano-pianomu. Lihat semua gundulmu. Lihat. Terus diapain, Om? Angkat tanganmu, katakan, Tuhan Yesus, Engkau sudah sembuhkan aku. Dan Engkau tidak akan mengerjakan separuh-separuh. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, gundul, tumbuh. Terus, setiap pagi. Oh, jadi mengembangkan iman. Ya, lakukan. Saya sudah lupa. Kalau saya itu merintah gitu tuh lupa. Januari saya khotbah di tempat lain. Ada pemuda, rambutnya ketel, gemuk, mukanya merah, persis digundul. Saya jadi lihat baru 2-3 bulan. Itu November pulang dari sini saya khotbah. Kemudian Januari akhir saya khotbah di tempat lain. Ini orang kok cengar-cengir. Saya khotbah dia bilang. Saya pikir, awas be nanti dek barah.
Tak panggil temenan. Betul, selesai khotbah tak panggil. Sini. Aku bilang, kowe kok cengar-cengir aja, Pak? Om pangkeling aku toh. Kowe itu persis si gundul. Lah ya memang si gundul itu, dia bilang itu. Biasa dia sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada masalahmu yang tidak dapat diatasi. Tetapi tergantung daripada kamu. Kerap kali engkau sudah diberi iman. Kerap kali engkau sudah diberikan segala perkara itu. Tapi engkau berkata, mana aku mampu, mana mungkin. Jangan bimbang. Percaya kalau engkau sudah lepas, Allah sanggup lepaskan. Tidak akan siapapun yang sanggup menjamah engkau. Karena engkau sudah di dalam tangan Yesus. Filipus, dia memberikan berita kelepasan. Maka ini Simon, dia bertobat. Tukang sihir bertobat. Tetapi setelah dia dibaptiskan, apakah hatinya sudah bersih? Belum. Saudara tahu. Simon belum bersih. Apa yang dikatakan oleh Petrus pada waktu dia datang, dia membaptiskan orang-orang itu dengan baptisan roh. Di dalam ayat yang ke-21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dan dari kejahatanmu ini. Dan berdoalah kepada Tuhan. Supaya ia mengampuni niat hatimu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Simon sudah dibaptiskan. Simon sudah percaya. Tetapi hatinya masih di dalam empedu. Masih pahit. Saudara tahu? Banyak anak Tuhan hatinya masih pahit. Biarpun dia sudah percaya Yesus. Banyak anak Tuhan hatinya masih penuh dengan kepahitan, kedengkian. Masih serakah seperti Simon. Simon ini serakah. Pada waktu dia lihat Petrus menumpangi tangan orang dapat kepenuhan roh. Dia berkata, ini loh duit, tak bayar. Kasih aku kuasa itu. Petrus berkata, tidak ada bagian bagi kamu. Kalau engkau tidak bertobat, celaka engkau. Engkau hatimu masih hidup dalam kejahatan. Saudara menjadi orang Kristen, sudah dibaptis. Perlu pertobatan setiap hari. Pertobatan terhadap apa? Saudara pertama bertobat, mengaku Yesus, mengaku dosa. Tapi pertobatan yang lain apa? Membersihkan hati dan kepikiran. Kau masih melekat kepada duit, masih tamak. Firman Tuhan berkata, hatimu seperti empedu pahit. Perlu dibersihkan, bertobat. Engkau masih punya sifat pemarah, bertobat. Perlu pembersihan. Engkau masih punya sifat iri hati, menghakimi orang lain, perlu dibersihkan. Pertobatan itu diperlukan terus-menerus. Tidak perlu satu kali. Terus-menerus tiap hari. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan yang setiap kali duduk jam-jaman dengan Tuhan. Saudara tahu masih perlu bertobat. Aneh enggak? Sampai saya bilang, Tuhan, kalau manusia ini belum mati, belum sempurna ya Tuhan. Iya, insya Allah. Banyak sifat yang keluar lagi. Kenapa? Justru melihat Simon ini orang lain tidak lihat. Karena dia lihat ikut si Filipus terus Injil ikut. Kelihatannya sudah bertobat sungguh-sungguh. Pada waktu ada terjadi peristiwa. Petrus menumpangi tangan orang dan dapat Roh Kudus. Timbul sifatnya kelihatan. Saudara tahu? Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan sifatmu, jangan kau benci. Ada orang istri saya dulunya itu paling jengkel sama pembantu. Pembantu saya itu antik. Namanya Dina.
Tapi antiknya memang antiknya kayak Dina, sungguh-sungguh dalam Alkitab. Mulutnya Dina ini tidak bisa diem. Kalau dikasih tahu malah ngomongnya 10. Istri saya sekali dia 10. Malah dikasih tahu malah salah kaprah. Istri saya ngajari dia masak, ngajari segala sampai dia itu pintar luar biasa. Jadi dia buka restoran saja bisa. Dan diinjili dia menjadi anak Tuhan yang baik. Tapi nakalnya Dina ini luar biasa. Istri saya sekerap kali kalau ngasih tahu 1 kali dibantahnya 10 kali. Saya bilang sama istri saya dulu, kalau Yusak dulu punya pembantu kayak gini, tak beli no karcis bis. Langsung besok berangkat pulang. Tapi saya sekarang kok tidak bisa marah. Saya malah lihat gini, ini kok lucu ya. Dina sama istri saya ini kok kayak empelas sama kayu. Serokok. Ini yang jadi empelasnya siapa, yang jadi kayunya siapa, saya bilang. Lalu saya tanya sama istri saya, kamu tuh tak bosan? Wah, aku sudah bosan Dina. Mau tak pulang keja, tapi tak boleh sama Tuhan. Kenapa? Tak tahu. Periksa diri, saya bilang. Lalu Dinanya pernah saya panggil, Din, kamu itu tak bosan? Ribut terus sama ibu. Bosan kok, Pak? Terus, kau tidak pulang, kau tidak pergi kamu. Ya saya ya mau keluar kok, Pak. Tapi, setiap kali yang selalu timbul, hatiku mau keluar, malamnya ditemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata gini, Dina, kalau kamu keluar, jiwamu terhilang. Ya, aku tidak berani pulang, Pak. Saudara tahu? Lalu akhirnya Tuhan itu punya rencana yang indah. Untuk mendidik istri, untuk mendidik Dina. Sehingga kerap kali saya bilang, Dina itu didoakan, injili, doakan, tumpangi tangan. Aku melihat dia itu sudah jengkel loh. Tapi ya sudahlah, mungkin ini kan didik aku supaya aku ini sabar. Padahal istri saya itu sudah sabarnya luar biasa. Masih kurang sabar. Lah bayangin saya kayak model gini. Sampai dia tuh tiap kali sudah sepi, dia injili, Din, kenal Yesus, begini. Sampai sekarang saudara tahu, dia tidak mau pergi. Dan dia bilang, aku punya ibu adalah istri saya. Aku kenal Yesus karena dia. Yesus sayangnya sama pembantu ini luar biasa. Orang lain tidak ditemui. Dia tiap mau keluar ditemui Yesus, saudara. Dan sekarang dia nyembah Yesus, tapi nakalnya luar biasa. Allah itu tidak melihat kedudukan. Allah tidak melihat kamu kaya atau miskin. Allah melihat hati manusia yang tulus, saudara. Jangan kamu ketinggalan, tetapi kamu harus belajar. Bersihkan, bertobat setiap hari. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, minta kuasa dan kekuatannya, supaya kuasa iblis tidak dapat menjamah engkau. Kalau engkau selalu duduk diam di bawah kaki Tuhan, Tuhan melindungi engkau dengan kurungan dari kaca. Kuasa gelap tidak dapat menyerang engkau. Panah api tidak akan dapat menembus engkau. Saya sendiri diberi penglihatan oleh Tuhan. Setiap kali saya duduk diam, Dia melindungi. Saya pergi kemana-mana. Kerudung kurungan itu berjalan bersama dengan saya. Saya dilihatkan panah api dipanahkan. Tidak ada yang kena. Tek, jatuh. Tek, jatuh. Padahal itu persis tujuh jantung. Jarak 1 meter sudah jatuh. Saya lihat ada satu kurungan kuasa Allah. Dan ini dialami oleh anak Tuhan di Jakarta, seorang penginjil. Dia diserang oleh kuasa gelap. Tapi orang yang kuasa gelap nyerang itu dia bilang, oh, ada kurungan dari gelas yang tidak bisa ditembus oleh kuasa gelap apapun. Dan orang yang nyerang jadi bertobat. Saudara tahu? Ya nyerang kalah, bertobat. Karena apa?
kalah kuasa. Tapi orang Kristen kerap kali tidak mau membaharui kurungannya tiap hari. Tipisi lagi, engkau akan menjadi tipis kurunganmu dan engkau akan tertembus. Tetapi kalau engkau setiap kali datang di bawah kaki Tuhan, bertobat, membaharui, lapisan itu tambah lama, tambah tebal. Dan tidak ada kuasa-kuasa di dunia ini yang dapat menembus kepadamu. Anak saya laki-laki, kemarin dulu juga dia berkata, "Pah, ya introkal ibunya berkata, anakmu juga diserang." Tapi Daniel dia peka. Dia tidak tidur. Ya biasa jam 9, jam 10 sudah tidur. Sampai jam 12 dia tidak tidur. Dia ditanya sama adiknya, "Kenapa tidak tidur?" "Aku disuruh berjaga." Dia main gitar, memuji Tuhan, berjaga, jam 12 tepat. Nyerang dia. Karena dia belum punya pacar, "Ayo ikut aku. Dalam nama Yesus, pergi." Mentelat. "Ketiga, aku akan tunggu kamu di Pangandaran." Dia bilang, "Aku anak Tuhan. Aku tidak perlu kamu." Ini saudara. Dan dia pergi. Setelah dia pergi, "Tuhan, bungkus kami dalam kuasa wibawa darah-Mu." Lek tidur. Nyenyak. Tanggal 3, teman-temannya datang ngajak dia pergi. "Yuk Den, pergi ke Pangandaran." Langsung dia teringat. "Aku tidak pergi. Aku tidak mau pergi ke Pangandaran. Karena si penguasa saya menantikan saya. Dan saya tidak perlu dia. Aku punya Yesus." Masanya akan datang dan engkau semuanya tidak akan tahan terhadap godaan si kuasa gelap. Karena apa? Karena engkau tidak dapat membedakan kalau tidak memakai Roh Al-Kudus. Belajar peka terhadap pimpinan Roh Al-Kudus. Setan itu roh, maka Roh Al-Kudus yang dapat memonitor pergerakan daripada setan. Dan engkau akan diselamatkan, dipeliharakan, dilindungi, disertai kalau engkau hidup di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa.